kita mulai. Allah Bapa yang Maha Baik, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan karena atas itu berkat anugerah Bapa Engkau telah mengangkat bahkan kami dari rumah hingga sampai di tempat ini yang selamat datang. Bapa sudah kami akan mulai kegiatan belajar mengajar kami, Tuhan memberkati dari awal ke tengah hingga berakhir dan akhir. Apapun yang kami perbuat hari ini, biarlah boleh jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Inilah yang harapan kami hanya dalam nama Yesus Kristus dan berkat Bapa di surga. Terima kasih. Bu absen dulu ya. Hari ini tidak masuk siapa? Bila nama Yatidi Desi Siapa yang pertama? bila nama Ibu Alasannya? tidak tahu. Yang kedua? Alasannya? Tidak tahu. Siapa lagi? Desi Ola. Alasannya apa itu? Sakit Ibu. Ibu absen dulu ya. Destinata, hadir Ibu Desmi Komeni, ada Ibu Desmojo, hadir Ibu Marta Mauta, hadir Ibu Yunci, hadir Bu. Oke. Jadi baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Kalau ngapus apa dulu? Kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya dulu, materi minggu lalu itu tentang apa? Sistem ekskresi. Coba Marta sebutkan untuk kita semua organ-organ pada sistem ekskresi itu. Yang pertama kulit, kedua paru-paru. Cukup. Desti. Yang ketiga ginjal. Apa lagi? Desti. Oke. Ibu tidak akan mengulangi materi minggu lalu karena Ibu rasa sudah cukup. Kalian semua juga masih ingat. Jadi kita akan lanjut pada sistem pencernaan pada manusia. Namun sebelum itu, Ibu mau memberitahukan kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama,
tujuan kita yang pertama itu ditulis untuk mengetahui pengertian dari sistem pencernaan pada manusia. Dan yang kedua untuk mengetahui perbedaan proses kimiawi dan proses mekanis. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui fungsi organ-organ pada sistem pencernaan. Coba Marta baca ulang tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini yang pertama, mampu mengetahui pengertian sistem pencernaan. Yang kedua, mengetahui perbedaan proses kimiawi dan mekanis. Yang ketiga, mengetahui fungsi organ-organ pencernaan. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sini Ibu mau tanya, siapa yang paling suka makan? Biasanya kan ada yang malas makan, ada yang suka makan, ada yang hobinya makan. Di sini tidak ada yang suka makan kok. Desi Mojo, dia suka angkat tangan. Oke, jadi makan itu sangat diperlukan untuk makhluk hidup ya, bukan cuma untuk manusia, tapi untuk makhluk hidup. Nah, di sini mungkin Ibu mau tanya juga, siapa yang pernah dengar sistem pencernaan? Atau apa sih sistem pencernaan itu? Yunci. Sistem pencernaan merupakan proses memecah makanan dari molekul yang besar menjadi molekul yang kecil atau yang lebih sederhana. Ya, tepat sekali. Jadi sistem pencernaan merupakan proses memecah makanan dari molekul yang besar menjadi molekul yang kecil. Itu pengertian dari sistem pencernaan. Jadi di sistem pencernaan itu ada dua proses. Siapa yang tahu proses apa dan proses apa? Proses kimia dan proses mekanis. Ya, proses kimiawi dan proses mekanis. Desti, apa itu proses kimiawi yang Desti tahu, yang Desti ketahui tentang proses kimiawi? Proses kimiawi adalah proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil menggunakan bahan kimia yang terdapat secara alami di dalam tubuh manusia. Ya, jadi proses kimiawi adalah proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil menggunakan bahan kimia yang secara alami ada dalam tubuh kita. Coba Helsi, apa itu proses mekanis? Proses mekanis adalah proses penguraian makanan menjadi bagian yang lebih kecil menggunakan proses fisik seperti mengunyah, menelan ya, oleh gigi, lambung, dan organ tubuh. Oke, jadi yang disampaikan Helsi sudah betul. Proses mekanis itu adalah proses penguraian makanan menjadi bagian yang lebih kecil menggunakan proses fisik seperti di dalam mulut menggunakan gigi dan di lambung juga. Mungkin ada yang tahu perbedaan dari proses kimiawi dan proses mekanis selain yang tadi disampaikan pengertiannya? Yang tahu silakan angkat tangan. Perbedaannya, salah satu perbedaan. Oke, Yunci. Perbedaan antara proses pencernaan kimiawi dan mekanik. Kalau pencernaan mekanik terjadi dengan bantuan gigi dan gerak mengeras lambung, letaknya itu di mulut dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan enzim. Enzim pencernaan letaknya itu di mulut, lambung, usus halus, dan pankreas. Coba perbedaan yang lain lagi, Helsi atau Desmi. Pencernaan mekanis terjadi di mulut, sedangkan pencernaan kimiawi banyak terjadi di dalam perut manusia dengan bantuan enzim lipas. Ya. Masih ada yang tahu perbedaannya? Jadi pencernaan mekanis itu perbedaan yang paling mendasar itu
ia memecah makanan yang besar menjadi bagian yang kecil. Sedangkan pencernaan kimiawi itu ia memecah partikel makanan yang besar menjadi molekul yang kecil. Kemudian ada juga perbedaannya, yaitu pencernaan mekanis itu banyak terjadi di mulut, sedangkan pencernaan kimiawi banyak terjadi di dalam perut atau lebih khususnya di lambung. Pencernaan mekanis juga hanya menjadikan makanan yang dicerna itu berubah secara fisik, sedangkan kalau kimiawi itu dia akan menjadikan makanan yang dicerna berubah secara kimiawi. Mungkin itu perbedaan dari proses mekanis dan proses kimiawi. Untuk materi selanjutnya, tunggu sampai sini ada yang paham? Ada yang ingin bertanya? Paham Ibu. Ibu akan membagikan kalian dalam 2 kelompok. Di situ kita akan bahas tentang organ-organ pada sistem pencernaan. Yang bagian depan kelompok 1, yang bagian belakang kelompok 2. Nanti silakan pindah. Jadi, perhatikan LKPD yang sudah Ibu berikan. Waktu pengerjaan 15 menit mulai dari sekarang. Bagaimana, Miss?
kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang organ pencernaan. Yang pertama, pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses pengubahan makanan dari yang kompleks menjadi yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Yang kedua, jelaskan organ-organ pada sistem pencernaan. Organ-organ itu ada usus halus, usus besar, dan anus. Dan fungsi dari usus halus itu dari lambung makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada usus 12 jari, ada jejunum dan ileum. Organ ini masih terus mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Usus 12 jari bertugas untuk memecah makanan dan mengolahnya, sementara jejunum dan ileum berperan agar nutrisi yang ada pada makanan diserap oleh tubuh. Usus besar, setelah itu makanan akan menuju ke usus besar. Jadi dari usus kecil makanan akan menuju ke usus besar. Di sini makanan yang masuk itu adalah sisa-sisa dari pencernaan yang akan dipindahkan ke rektum lalu ke anus. Namun sebelumnya air yang terdapat di sisa-sisa tersebut akan dihilangkan sehingga konsentrasinya lebih padat. Jadi dari usus halus itu setelah diserap sebagian dia akan terus ke usus besar, dan di usus besar itu yang masuk adalah sisanya, jadi separuh akan diteruskan ke anus. Sebelum sampai ke situ airnya diserap dulu sehingga konsentrasinya lebih padat. Nah, anus itu adalah pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia, jadi dari situ langsung keluar dalam bentuk kotoran. Sekian dan terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 1, siapa perwakilan dari kelompok 1? Desti, silakan Desti. Jelaskan fungsi organ-organ pencernaan. Pertama, mulut. Mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan manusia. Saat kita mengunyah, proses pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai. Bahkan sebelum makanan masuk ke mulut, sistem pencernaan kita sudah bersiap-siap dengan mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut. Saat masuk ke mulut, gerakan mengunyah akan mengolah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Sementara itu, enzim yang ada di air liur dapat menyelamatkan makanan sehingga akan lebih mudah diolah nantinya. Yang kedua, esofagus. Esofagus adalah organ bagian dari sistem pencernaan dengan bentuk seperti tabung berotot yang letaknya membentang dari faring hingga ke lambung melalui suatu mekanisme gerakan meremas yang dinamakan gerakan peristaltik. Esofagus akan mengantarkan makanan ke lambung. Yang berikut, lambung. Alat pencernaan manusia selanjutnya adalah lambung. Selain menyimpan makanan, lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi lambung saat makanan menuju ke organ selanjutnya setelah lambung. Konsistensinya sudah menyerupai pasta atau cairan. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang kalian sampaikan itu semua sudah benar. Nah, di sini Ibu mau mengajak kalian untuk kita sama-sama memberi kesimpulan untuk materi kita hari ini. Di sini mungkin dari tadi kalian perhatikan ini apa yang Ibu bawa. Ini adalah salah satu alat peraga yang Ibu buat untuk memudahkan Ibu menjelaskan tentang materi sistem pencernaan. Seperti yang kalian tadi sudah sampaikan, organ-organ pada sistem pencernaan itu ada berapa? 6. Yang pertama itu apa? Mulut. Terus
mulut, dan dia akan turun ke kerongkongan atau apa tadi? Esophagus. Nah, ketika dia sampai ke esophagus, di sini dia sudah bukan seperti makanan lagi, tapi dia sudah hancur karena tadi di mulut dia sudah terjadi apa, proses apa? Proses mekanis. Jadi ketika dia dari esophagus dia akan turun ke lambung. Jadi ini lambung kita. Kurang lebih lambung kita bentuknya seperti kacang merah. Nah, ketika sampai di lambung, makanan di sini akan dicerna lagi menjadi lebih kecil. Setelah dari lambung, dia akan turun ke usus halus. Di usus halus ini makanan akan diserap oleh tubuh kita, dan sisa dari makanan ini dia akan pergi ke usus besar. Nah, ini usus besar kita, dia akan pergi ke usus besar. Kurang lebih dia disimpan di sini selama 24 jam makanan yang sudah membusuk, dan dia akan keluar melalui apa? Anus. Dia akan keluar melalui anus. Kurang lebih bentuknya sudah seperti ini. Dia sudah jadi kotoran. Ini kurang lebih mekanisme dari sistem pencernaan. Jadi makanan yang masuk ke mulut, dia masuk dalam bentuk makanan, dan dia akan keluar sampai ke anus dalam bentuk feses. Oke, seperti ini ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kok? Masih kurang paham di bagian mana? Silakan. Pas kok MC? Pas ini di apa? Oke, kalau begitu Desti, tolong Ibu kumpulkan kembali LKPD yang tadi Ibu berikan. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu mau mengecek kehadiran kalian kembali. Destimata, hadir Ibu. Desmi Komeni, hadir Ibu. Desi Mojo, hadir Ibu. Pertama Utang, hadir Ibu. Yunci, hadir Ibu. Jadi yang Alfa itu Maria Kidi. Desi Ola tadi sakit ya? Ya, Ibu. Maria Kidi dan siapa yang tadi? Pemilihan nama. Pemilihan nama. Jenny Lian, Ibu. Jenny Lian. Apa di bawah? Iya, Ibu. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Destimata memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Desti. Jadi baik anak-anak, ingat tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Tetap pakai masker. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Ibu.